Rekor fantastis STY usai hadapi Burundi. Timnas Indonesia miliki senjata baru. Pemain keturunan tanggapi gol debut Jordi Amat. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda tidak tampil sekarang di laga pertama kontra Burundi. Sintayong menjelaskan adanya kekurangan di pertandingan kedua. Kekurangan tersebut berkaitan dengan faktor kelelahan yang dialami oleh Mark Locke dan kawan-kawan. Meski begitu, Sintayong tak menyesali dengan hasil dan permainan anak asuhnya selama menghadapi Burundi, meski hasil terakhir hanya bermain imbang. Usai FIFA Matchday ini, pemain sudah dikembalikan ke klub masing-masing melanjutkan pertandingan di Liga. Selanjutnya, skuad Garuda akan melanjutkan FIFA Matchday di bulan Juni. Pelatih Burundi Etienne Ndayiragije memuji kekuatan timnas Indonesia usai 2 kali melakoni laga di FIFA Matchday. Khususnya di laga terakhir, Etienne Ndayiragije menyebut skuad asuhan Sintayong memiliki organisasi dan kerjasama tim yang apik. Khusus untuk gol yang dicetak Jordi Amat, Etienne Ndayiragije mengagumi taktikal coach yang telah diterapkan oleh Sintayong selama pemusatan latihan. Meski menghadapi lawan yang terbilang memiliki postur lebih unggul, namun taktik free kick Sintayong mampu menjadi senjata pemecah kebuntuan. Pemain keturunan Saint Patinama mengaku senang bisa menyaksikan pertandingan kedua timnas Indonesia kontra Burundi. Diketahui pada laga tersebut, Patinama tampak duduk di tribun VVIP bersebelahan dengan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Pemain keturunan Semarang itu pun nampak antusias menyaksikan laga. Melalui instastory pribadinya, Patinama pun memuji perjuangan punggawa Garuda demi meraih hasil terbaik. Pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut sedang berada di Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi. Dirinya menyelesaikan proses pembuatan paspor Indonesia selama berada di Jakarta. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke membandingkan kualitas Burundi dengan Curaçao yang menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday sebelumnya. Mark Locke menyebut Burundi merupakan lawan yang lebih kuat. Menurutnya, para pemain Burundi memiliki fisik dan postur yang tinggi menjulang. Selain itu, pemain Burundi lebih kompak dari Curaçao. Di lain sisi, Locke juga mensyukuri hasil imbang di laga kedua. Menurutnya, dari aspek permainan timnas Indonesia tampil lebih baik daripada laga pertama melawan Burundi dengan berakhir 3-1. Menurut perhitungan akun Twitter @footballranking, timnas Indonesia menempati peringkat 150 dunia dengan 1046,14 poin. Artinya timnas Indonesia mengalami kenaikan 1 posisi, dari yang awalnya posisi 151 ke posisi 150 dunia. Kenaikan 1 peringkat juga dialami oleh Vietnam meskipun tidak melakoni FIFA Matchday bulan ini. Selanjutnya, ada Malaysia yang naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Sementara Thailand terpaksa hancur lebur di FIFA Matchday Maret 2023. Thailand tercatat kalah 1-3 dari Suriah dan tumbang 0-2 dari Uni Emirat Arab. Dua hasil itu membuat Thailand turun 1 posisi dari tangga 111 ke 112 dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menorehkan rekor usai tercatat tidak terkalahkan dalam 10 laga kandang yang dijalaninya selama menjadi pelatih timnas Indonesia senior. Dalam 10 pertandingan itu, timnas Indonesia mencatatkan 6 menang dan 4 imbang. Bahkan tim-tim kuat seperti Curaçao, Thailand, dan Vietnam pun tak sanggup mengalahkan timnas Indonesia di tanah air. Hasil ini membuktikan jika Sintayong membuat timnas Indonesia tampil garang saat mentas di kandang sendiri. Tentu harapannya tak hanya di laga kandang, timnas Indonesia asuhan Sintayong juga garang saat mentas di luar negeri. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menanggapi pernyataan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin yang menolak keras Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Dalam program Catatan Demokrasi, Akmal menjelaskan jika sepak bola ada yang namanya law of the game. Sepak bola memiliki kedaulatan tersendiri dalam konteks La Sportiva. Dia juga memberikan nasihat jika pelatih timnas Palestina adalah orang Israel. Selain itu, ada pemain Israel bernama Ahmad Salman adalah orang Islam, di mana ketika dia mencetak gol selalu melakukan sujud syukur. Bahkan kapten timnas Israel juga disebut beragama Islam. Jadi menurutnya tidak ada alasan penolakan Israel di Indonesia dalam dunia olahraga. Reza Arab memberikan tanggapan usai lagu resmi Piala Dunia U20 2023 garapannya lenyap di media sosial ataupun situs resmi FIFA. Hal itu diduga lantaran adanya isu penolakan Israel di Indonesia. Melalui akun media sosial Twitter miliknya, Reza Arab menumpahkan keluh kesahnya terhadap isu tersebut.
Di cuitan lainnya, Reza Arab kembali meluapkan emosinya dengan menyindir Indonesia untuk menggelar Piala Dunia karambol saja alih-alih Piala Dunia sepak bola. Hal tersebut lantaran politik selalu ikut campur dalam urusan olahraga. Performa apik bek keturunan Jordi Amat saat membela timnas Indonesia lawan Burundi mengundang atensi pemain keturunan Jim Krok. Diketahui dari kolom komentar unggahan akun PSSI, Jim Krok tampak terpukau dengan Jordi Amat. Jim Krok ialah pemain keturunan kelahiran Belanda yang sempat masuk radar naturalisasi timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20. Pemain muda itu sempat mengikuti latihan bersama timnas U19 di Jakarta bersama dua pemain keturunan lainnya, yakni Kai Poham dan Mark Christoffel. Namun ketiganya kemudian dipulangkan lantaran belum memenuhi standar Sintayong. Gol debut Jordi Amat bersama timnas Indonesia turut menjadi perhatian sang istri Melissa Cardona. Melalui instastory pribadinya, Melissa Cardona memuji usaha dan dedikasi sang suami. Diketahui Jordi Amat dan Melissa Cardona telah menikah sejak 27 Juni 2014 di Kastel, Spanyol. Kini mereka dikaruniai seorang putra bernama Matias Amat Cardona yang lahir pada 28 April 2022. Dilansir dari statistik lapangan bola, terdapat dua pemain timnas Indonesia paling berpengaruh di laga kedua kontra Burundi. Kedua pemain yang dimaksud ialah Stefano Lillipali dan Mark Klok. Lillipali dan Klok dipasang pelatih Sintayong sebagai starter di laga tersebut. Lillipali turut berkontribusi dalam serangan skuad Garuda di babak pertama. Winger Borneo FC itu mampu mencatatkan 2 recovery di laga tersebut. Sementara Klok mampu mencatatkan 52 passing sukses di laga tersebut. Jumlah itu menjadi yang terbanyak dibandingkan dengan pemain timnas Indonesia lainnya. Kedua pemain itu diharapkan dapat kembali tampil gemilang jika kembali dipanggil timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni nanti. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.